SD kelas 4 tema 9. 2. 4 LKS, Kayanya Negeriku, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. A. Hak dan kewajiban warga negara atas sumber daya alam. Kamu telah memahami beberapa hak dan kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satunya hak warga negara untuk menikmati kekayaan alam atau sumber daya alam (SDA). Hak menikmati SDA hendaknya dilaksanakan secara bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab warga negara Indonesia dalam melaksanakan hak menikmati SDA dengan cara ikut serta menjaga kelestarian SDA. SDA merupakan kekayaan alam Indonesia yang sangat dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemerintah mengatur pengelolaan SDA yang penting bagi orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya, hasil pengelolaan SDA oleh pemerintah digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. SDA yang penting bagi kehidupan manusia banyak bentuknya antara lain minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban atas SDA yang dimiliki Indonesia. Apa hak dan kewajiban warga negara Indonesia atas SDA? Mari pahami satu persatu dalam uraian berikut. 1. Kewajiban warga negara atas sumber daya alam. Sumber daya alam, SDA, yang penting bagi kehidupan manusia ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. SDA yang tidak dapat diperbarui ia kelamaan semakin berkurang dan akhirnya akan habis jika manusia tidak bisa melestarikannya. Oleh karena itu, demi menjaga ketersediaan SDA setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjaga kelestarian SDA. Banyak cara yang dapat dilakukan warga negara untuk melestarikan SDA diantaranya menghemat pemakaian SDA. Menghemat pemakaian SDA juga penting untuk mengurangi bahaya kerusakan lingkungan. Contohnya penggantian solar dengan bensin sebagai bahan bakar kendaraan dapat mengurangi polusi atau pencemaran udara. Dengan melakukan pelestarian SDA berarti warga negara Indonesia telah melaksanakan kewajibannya terhadap SDA. Cara lain yang dapat dilakukan warga negara Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban terhadap SDA sebagai berikut. A. Menghindari kegiatan yang menggunakan banyak SDA. B. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. C. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan SDA terutama air. D. Menggunakan energi alternatif. E. Mencegah terjadinya kebakaran hutan, penebangan liar, dan illegal logging. F. Tidak mengganggu kelestarian flora dan fauna di dalam hutan. 2. Hak warga negara atas sumber daya alam. Memanfaatkan SDA bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan SDA secara langsung antara lain memanfaatkan hasil pertarikan, perkebunan, dan ikan tangkapan nelayan. Selanjutnya, pemanfaatan SDA secara tidak langsung artinya hasil SDA masih harus diolah terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan masyarakat. Contohnya minyak bumi, gas, dan batu bara. B. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung bacaan. Gagasan pokok atau gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Sementara itu, gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan inti dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Langkah menentukan gagasan pokok sebagai berikut. 1. Bacalah dengan cermat keseluruhan bacaan. 2. Temukan kalimat utamanya. Manfaat minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam berperan penting dalam kehidupan manusia. Banyak manfaat minyak bumi dan gas alam yang dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari manusia. Minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan bahan baku industri. Hampir semua produk minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Bahan bakar minyak bumi dan gas alam digunakan dalam rumah tangga dan industri. Bahan bakar yang biasanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga adalah bahan bakar minyak tanah dan gas LPG. Minyak tanah merupakan hasil olahan kerosin. Sementara itu, gas LPG berasal dari pengolahan gas.
Bahan bakar yang berasal dari minyak bumi juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Mulai dari sepeda motor, mobil, pesawat, dan kapal. Pemanfaatan minyak bumi untuk kegiatan industri sangat banyak. Pemanfaatan ini berhubungan dengan perkembangan kehidupan manusia. Beberapa hasil produksi yang dihasilkan dan minyak bumi yaitu plastik, serat sintetis, karet sintetis, pelaut, pupuk, dan beberapa jenis obat. Jadi, hasil pengolahan minyak bumi dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun minyak bumi bermanfaat bagi kehidupan manusia, minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi terbentuk selama jutaan tahun, ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Oleh karena proses tersebut, minyak bumi tidak dapat diperbaharut kembali. A. Tentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas tiap-tiap paragraf bacaan di atas. B. Berdasarkan bacaan di atas, kembangkan informasi mengenai pemanfaatan sumber daya alam selain minyak bumi. Misalnya batu bara. Kamu dapat mencari informasi dan data pendukung dan buku, majalah koran, dan artikel. Bacaan. Gas alam merupakan salah satu bahan bakar yang dihasilkan dari fosil tanaman dan hewan yang terkubur dalam tanah selama jutaan tahun. Proses pembentukan gas alam dimulai ketika fosil tajaman dan hewan masuk ke lapisan dalam bumi. Di bawah tekanan batu dan tanah. Kedalaman fosil yang masuk dalam tanah sekitar ribuan meter dan bawah lapisan batu. Fosil yang terkena tekanan panas selama jutaan tahun akan diubah menjadi gas alam. Gas alam menjadi sumber energi yang sangat aman. Selain itu, sumber gas alam memiliki sifat yang bersih sehingga tidak menyebabkan masalah emisi udara. Bahkan, dalam sebuah proses pengolahan gas alam terbukti lebih bersih daripada sumber energi lain, seperti batu bara atau minyak. Akan tapi, gas alam dapat membahayakan karena sifatnya mudah terbakar dan menimbulkan ledakan. Gas alam lebih ringan dan udara sehingga cenderung mudah tersebar di atmosfer. Bila gas lem berada di ruang tertutup, seperti dalam rumah, konsentrasi gas dapat mencapai titik campuran yang mudah meledak. Oleh karena itu, pemanfaatan gas lem harus dilakukan dengan cermat. Bacaan 2. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam. Jenis sumber daya lem yang ada di Indonesia, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya lem hayati yang ada di Indonesia misalnya hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati yang ada di Indonesia berupa benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, dan bahan-bahan tetambang. Berbagai jenis sumber daya alam hayati di Indonesia, seperti kopi, timah, dan rempah-rempah telah diekspor ke luar negeri. Selain hasil bumi, Indonesia juga mengekspor minyak bumi dan batu bara. Fakta tersebut membuktikan bahwa Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya alam paling berpengaruh di dunia. Sumber-sumber daya alam tersebut, baik yang hayati maupun non-hayati harus dilestarikan. Usaha pelestarian tersebut untuk mencegah kepunahan sumber daya alam. Salah satu upaya pelestarian tersebut adalah pengendalian penggunaan sumber daya alam. Jika tidak dikendalikan, sumber alam habis pada masa mendatang.